Kaitannya sebetulnya di Oke. mana sih? Kenapa ada yang mengaitkan bahwa terpilihnya Budi Ari dari Projo sebagai menteri itu adalah sinyal untuk sinyal Presiden Jokowi yang mendukung Prabowo di Pilpres nanti. Kaitannya di mana? Iya. Oke, saya coba elaborasi hal ini dalam konteks yang saya pikir teman-teman juga sudah memahami konteks persoalannya. Kita tahu, Mbak Zulfia, bahwa ada situasi di mana relasi antara PDIP dengan jaringan relawan itu mengalami sebuah dinamika dan situasi pada titik terendah. Dan kemudian itu dikonfirmasi oleh sejumlah statement dari para elit yang kemudian ditangkap sebagai statement yang merendahkan jaringan relawan di lingkaran Jokowi di 2014 maupun di 2019. Terakhir dalam sebuah forum yang saya hadiri, Bang Noel dan juga Bang Budi Ari sendiri juga hadiri, diklaim bahwa ada sekitar 348 jaringan relawan yang per hari ini sudah mendaftarkan diri untuk memberikan dukungan kepada Pak Ganjar. Dan jaringan yang saat ini berada di lingkaran Musra, termasuk Projo, termasuk juga tentunya dari Joman sendiri, dianggap sebagai sempalan kecil. Sempalan kecil artinya hanya menjadi partikel kecil yang kemudian tidak dihitung di dalam konteks peta jaringan relawan itu. Uniknya, ketika kemudian itu dianggap sebagai sebuah sempalan kecil, justru mendapatkan ruang yang begitu terbuka, diberikan kekuasaan yang begitu besar oleh Presiden Jokowi. Nah, inilah yang kemudian mengonfirmasi bahwa Presiden Jokowi memberikan sebuah mandat yang juga ini menjadi sinyalemen bagaimana kemudian endorsement kepada Prabowo semakin kuat. Ditambah, Mbak Zulfia, Ya. hasil dari Musra yang kemarin secara tidak disengaja kemudian dipaparkan di hadapan Bang Muni, Ya. bahwa kemudian ternyata hasil musrah menunjukkan nomor satu adalah Pak Prabowo Subianto di angka 20%, hasil yang nomor dua adalah Pak Ganjar Pranowo di angka 19%, dan Pak Erlangga Hartarto di angka sekitar 12,5%. Angka ini betul-betul di luar prediksi, dan ini yang kemudian membuat salah satu isu di lingkaran PDIP yang kemudian memberikan catatan yang cukup negatif, misalnya kepada jaringan relawan, khususnya Projo dan mereka yang berada di Musra. Nah, situasi inilah yang kemudian membuat hubungan antara jaringan relawan ini yang menjadi representasi sel-sel kekuatan politik di lingkaran Presiden Jokowi menjadi tidak nyambung dengan basis tim pemenangan Ganjar Pranowo, dan dikonfirmasi per hari ini mereka tidak terdaftar di bawah nomenklatur konstitusi partai di PDIP yang kemarin mewadahi basis relawan yang ada, dan dikonfirmasi berbagai kesempatan dari Bang Budi Ari, kemudian Bang Noel, yang justru menunjukkan kedekatan, konsolidasi, komunikasi intensif dengan Prabowo Subianto. Nah, oleh Oke. karena itu, saya pikir ini menjadi sebuah rahasia publik yang kemudian sudah tidak mungkin untuk ditutup-tutupi, bahwa arah keberpihakan dari Presiden Jokowi lebih menunjukkan berat pada level Prabowo Subianto daripada ke Ganjar Pranowo. Oke, tapi Mas Umam, sebetulnya apa sih menurut Anda yang menjadi cikal bakal hubungan antara relawan Jokowi dengan PDI Perjuangan itu tidak nyambung sejak awal sampai akhir? Dan kenapa tadi Anda kan sempat menyebut ya, ini untuk menunjukkan perlawanan. Kenapa harus ditunjukkan perlawanan itu sampai Presiden Jokowi lebih memuliakan relawan? Tentu faktor menjadi sangat variatif. Kita juga bisa melihat beberapa aspek ya. Salah satu yang kemudian barangkali menjadi salah satu faktor yang memantik itu adalah faktor persepsi yang berbeda, cara pandang yang berbeda, paradigma yang berbeda. Dalam konteks pola relasi, PDIP sendiri menginginkan sebuah struktur kekuasaan politik itu bisa dijalankan secara sistematis. Dan sel-sel kekuatan politik itu seharusnya dalam perspektif di teman-teman PDIP harus tunduk di bawah konstitusi partai sebagai aktor demokrasi. Tetapi kemudian dalam konteks pergerakan teman-teman relawan ini ternyata jauh lebih light, lebih fleksibel, lebih cair. Dan kemudian pada momentum di 2022, Mbak Zulfia, teman-teman relawan termasuk Projo, Joman, atau Musra secara general itu memberikan manuver, menciptakan Oke. manuver yang dianggap menekan, mengintervensi, atau bahkan quote by quote mendikte Bu Megawati yang waktu itu arahnya adalah untuk mencalonkan Pak Ganjar Pranowo. Tetapi ternyata situasi dinamika berubah, di mana kemudian Pak Ganjar
dalam konteks ini di take over, diambil alih oleh PDIP, tetapi kemudian tidak memberikan ruang secara terbuka bagi involvement, bagi kelompok relawan untuk ikut terlibat di dalamnya. Inilah yang kemudian sepertinya menciptakan perlawanan, quote by quote, dari jaringan relawan itu, sehingga kemudian ada konteks relawan yang dianggap produktif, dianggap kuat, dianggap sangat dekat dengan Presiden Jokowi, yang di-underestimate, dianggap rendah oleh PDIP, tetapi justru ditinggikan derajatnya oleh Presiden Jokowi. Dan ini saya pikir adalah sebuah sinyalemen yang sangat kuat, bagaimana ada situasi hubungan antara Presiden Jokowi dengan PDIP pada satu titik nadir, titik terendah, Baik. yang mungkin barangkali akan bisa memantik situasi yang semakin konfliktual ke depan.